Di awal film diperlihatkan satu pasangan suami istri yang sedang terlelap tidur. Tiba-tiba sang anak masuk ke kamar mereka dan mengatakan bahwa di luar ada monster. Sang ayah yang sedang tertidur pun, segera mencuci muka untuk mencari hal tersebut ke setiap sudut ruangan. Pria itu bernama John. Saat John membuka ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria yang memakai topeng hitam. Lalu kepala John dihantam menggunakan besi. Setelah itu mereka membawa anak dan istri John ke hadapannya. Kemudian satu pria membuka topengnya. Lalu John bertanya, "Apa salahku, dan apa yang kalian mau?" Pria itu tak menjawab apapun dan langsung menembak istri John tepat di kepalanya. Tak puas dengan itu, pria tersebut juga menembak mati anak John. Adegan berpindah ke rumah sakit. Di sana John baru sadar kembali setelah mengalami koma selama 8 bulan. John juga sedikit mengalami lupa ingatan atau amnesia. Di sana sudah ada agen FBI yang bernama Gorman. Lalu Gorman menanyakan perihal kematian anak dan istri John. Diketahui, orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux. Ia merupakan mantan tentara Amerika yang berkhianat dan menentang pemerintahan Amerika. Sekarang Lux menjadi ketua kelompok separatis atau teroris. His name is Luke Devereaux. Call me if you remember anything. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Magnus yang sedang membenarkan saluran air. Diketahui dulunya ia adalah seorang tentara pasukan khusus yang sudah dipecat. Lalu tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia pun langsung pergi untuk menenangkan pikirannya. Di balik itu, John sendiri sekarang telah pulih dan hendak pulang dari rumah sakit yang telah merawatnya. Saat petugas rumah sakit mengembalikan barang John, ia sedikit demi sedikit mulai teringat tentang keluarganya. Saat tiba di rumah, John teringat kembali tentang istri dan anaknya yang telah dibunuh seseorang bernama Lux. Namun ia masih belum mengingat jati dirinya sendiri. Di sisi lain, terlihat Magnus yang sedang mendatangi klub malam. Tujuan ia datang ke sana untuk menghabisi wakil ketua kelompok separatis yang bernama JR. Diketahui Magnus memburu mereka, karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Di sana Magnus langsung membantai orang-orang yang pada saat itu ada di sana. Come on in, darling. Beberapa anak buah JR pun ia habisi, sampai di mana ia berduel dengan JR. Sayangnya JR dapat melumpuhkan Magnus. Kemudian JR memasukkan sesuatu ke pundak Magnus, yang membuat Magnus menuruti semua perintah JR. Lalu JR memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya. Kembali ke John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seseorang. Seseorang itu mengaku Ishak sahabatnya. John yang sedang mengalami hilang ingatan, tentu ia tidak mengingatnya. Kemudian Ishak mengatakan bahwa ia sedang dalam masalah besar. Karena mendengar hal itu, John pun langsung bersedia untuk mendatangi apartemennya. Sesampainya di sana, John menemukan Ishak yang sudah tewas mengenaskan. Lalu John menemukan sebuah kartu, yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk klub malam. Kemudian John pergi untuk mendatangi klub malam tersebut.
Sesampainya di sana, John didatangi seorang wanita yang sepertinya sudah mengenali John sebelumnya. John yang ingin ingatannya kembali pulih, ia berusaha mendekati wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Sarah. Di sini anehnya Sarah menolak berdiskusi bersama John. Kemudian saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus. Lalu Magnus memasukkan sesuatu ke pundaknya agar John terhipnotis dan ikut bergabung ke kelompok separatis. Namun karena hipnotis itu menampilkan ketua separatis yaitu Lux, tentu John tidak akan terpengaruh, karena Lux adalah orang yang membunuh keluarganya. Akibat kegaduhan tersebut, John pun diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu John mengikuti Sarah ke apartemennya. Di sana John memaksa Sarah untuk memberitahu jati diri John yang sebenarnya. Namun tiba-tiba Magnus datang untuk menghabisi John, karena ia telah gagal untuk merekrutnya. Pertarungan itu membuat tangan John harus tertebas. Saat John terpojok, Sarah mencoba membantu John. Kemudian John menembas kaki Magnus. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Di sisi lain, diperlihatkan JR dan Lux sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah. Magnus juga yang sudah tercuci otaknya, tentu ia sangat antusias dengan kelompok tersebut. Di balik itu Sarah dan John sudah berada di sebuah penginapan. Saat Sarah mengobati tangan John, John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Sarah menjawab bahwa dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Namun pada suatu malam, John dipukuli oleh satu kelompok hingga tak sadarkan diri. Kemudian mereka membawa John. This is the last time I saw you. Same as always. Esok harinya, ketika Sarah akan membawa John ke tempat terakhir mereka bertemu, tiba-tiba Magnus datang kembali dan menembak mobil John sampai terguling. Setelah itu mereka berduel dengan sangat brutal. Mereka terlihat sama-sama kuat. Namun pada akhirnya, John berhasil menghabisi Magnus menggunakan stick baseball. Setelah itu John dan Sarah pergi ke suatu tempat. Di sana John meminta Sarah mengeluarkan alat yang telah ditanamkan Magnus di pundaknya. Setelah berhasil dicabut, ternyata itu sebuah alat untuk menghipnotis seseorang agar mau mengikuti kelompok separatis. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi. Sedangkan John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana. Diketahui, sungai itu adalah jalan untuk menuju markas separatis. Semua itu John lakukan tentu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Saat John berada di tepi sungai, tiba-tiba John dijemput oleh seseorang. Orang itu akan mengantarkan John ke markas separatis, karena John dianggap telah terkena hipnotis lewat alat yang ditancapkan Magnus. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh dokter untuk diperiksa fisik. Namun faktanya John akan dihapus semua ingatannya, agar John tunduk kepada Lux selamanya. Ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba John mengamuk karena teringat kembali kenangan bersama istri dan anaknya. John pun menghabisi semua orang yang berada di ruangan tersebut. Lalu John menyusuri markas itu, dan terus menghabisi orang-orang yang menghampirinya. Saat semua telah John habisi, John harus berhadapan dengan sang wakil yaitu JR.
terlihat JR yang sangat kuat. Namun karena dendam di hati John, ia terus mencoba melumpuhkan JR. Hingga pada akhirnya John berhasil membunuh JR dengan sangat sadis. Setelah itu John menemui sang ketua yaitu Lux. Di sana Lux mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena John sangat dendam, ia langsung menyerang Lux. John yang kelelahan, ia terlihat kewalahan oleh Lux. Namun karena tekad yang sangat kuat, John bangkit dan mampu membuat Lux sekarat. Sebelum Lux tewas, ia menjelaskan bahwa John sebenarnya tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan. Namun pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh. Bahkan pemerintah sengaja memasukkan memori ke otak John, yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan. Yaitu dengan merubah ingatan John, yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Padahal faktanya, John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Karena tidak percaya, akhirnya John tetap menghabisi Lux. Setelah itu, anak buah Lux menghampiri John. Ternyata mereka semua menganggap kalau John adalah ketua baru dan mereka akan tunduk kepada John. Beberapa hari setelah itu, agen Gorman mendatangi John. Ia sangat mengapresiasi John, karena John telah menghabisi kelompok separatis seorang diri. Kemudian John bertanya, apakah dirinya adalah robot yang disetting pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Lalu Gorman menjelaskan kalau semua hal itu memang benar. Bahkan ingatan John yang seolah-olah keluarganya dihabisi, adalah settingan. John sama sekali tidak mempunyai keluarga. Hal itu dilakukan agar John dapat memberantas semua teroris tanpa harus diperintah. Kemudian, John yang tak terima dirinya telah diotak-atik oleh pemerintah, ia menembak mati agen Borman. Lalu, film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah